Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hendrizal dengan NIM 2173 2010 61. Saya dari mahasiswa Universitas Abdurrahman. Baik, saya di sini akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai kognisi sosial sekaligus untuk menyelesaikan tugas UTS saya dalam pelajaran psikologi sosial dasar. Sebelum itu saya ingatkan lagi, video ini hanya dibuat untuk pembelajaran dan tidak untuk disalahgunakan. Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya sebagai bahan pembelajaran. Baik, langsung saja kita bahas kognisi sosial. Apa sih kognisi sosial itu? Menurut Baron dan Birne 2000, kognisi sosial merupakan cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa sosial. Itulah yang dimaksudkan dengan kognisi sosial, yaitu cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi. Itulah pengertian dari apa itu kognisi sosial. Baik, langsung saja saya akan membahas peristiwa atau kejadian yang telah kita alami, bahkan kita rasakan di sebelumnya. Saya mengangkat tema tentang COVID-19. Langsung saja, kronologi maksudnya COVID di Indonesia. COVID-19 menurut data real time dari Gisaid Global Initiative on Sharing Influenza data by Johns Hopkins CSSA, setidaknya ada 69 negara yang terus berjuang melawan ancaman virus corona. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, nama Indonesia masuk dalam negara yang terjangkit dari virus corona. Presiden Jokowi mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan ibu dan anak. Ibunya berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun yang sempat kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut terdeteksi COVID-19 itu di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Kasus pertama yaitu kepada anaknya, inisial NT berumur 31 tahun. Pada tanggal 14 Februari, NT mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional masuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya Malaysia, warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19. Pada tanggal 16 Februari, selang 2 hari itu, inisial NT mengalami batuk, sesak, dan demam selama kurun waktu 10 hari. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari, untuk mengatasi keluhan NT, dia berobat ke RS Mitra Depok. Di sana dokter mendiagnosis NT mengidap bronchopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-parunya. NT ditetapkan sebagai suspek virus corona Wuhan dengan riwayat kontak kasus positif 19. Selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Februari, NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso. Walaupun keadaannya sudah membaik, tidak demam tetapi masih batuk. Pada tanggal 1 Maret, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring
orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesihatan, yaitu Litbangkes, pengambilan bronchoalveolar lavage atau BAL, yang akan dikirim kemudian. Kasus NT masuk dalam kategori pengawasan. Ya, selanjutnya itu kronologi kasus kedua yang terjadi kepada ibunya, inisial MD, berumur 64 tahun, yaitu pada tanggal 20 Februari MD berkontak dengan anaknya NT yang diduga mengidap COVID-19. Tanggal 22 Februari, 2 hari setelahnya, MD menunjukkan gejala infeksi virus corona. Ia juga berobat ke RS Mitra Depok dengan diagnosis tifoid dan infeksi saluran pernafasan akut. Akhirnya yaitu ISPA. MD diduga mengidap COVID-19. Pada tanggal 29 Februari, MD beserta anaknya NT mereka dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Tepat pada tanggal 1 Maret, prosedurnya sama dengan NT. Dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirimkan ke Litbangkes. Kasus MD juga masuk dalam kategori pengawasan. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada hari Senin 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kedua orang tersebut positif mengidap virus corona Wuhan atau COVID-19. Di sini saya akan mengambil bias negatif dari virus corona. Pertama yaitu bias negatif, ya ini meliputi tindakan. Orang-orang seringkali percaya bahwa suatu tindakan tertentu dapat menyelesaikan masalah saat pandemi COVID-19 ini. Saya contohkan bahwasanya pada saat COVID-19 tentu kita akan butuh banyak menyimpan makanan agar tidak perlu pergi ke pasar lagi. Yang selanjutnya yaitu ikut-ikutan. Jika orang melakukan tindakan tertentu, kita cenderung ikut untuk melakukannya juga. Yang tiga itu bias negatif konfirmasi, membentuk keyakinan terhadap berbagai aspek terkait coronavirus yang belum tentu benar. Dan ini meliputi yang dapat saya contohkan bahwa vaksin corona sudah ditemukan, padahal sebelumnya belum ada berita terkait adanya vaksin. Belum tentu konfirmasi tersebut benar. Yang kedua yaitu bias optimistik, yaitu mempunyai keyakinan yang kuat bahwa pandemi akan segera selesai. Kita sebagai manusia harus mempunyai keyakinan yang kuat kepada kepercayaan kita masing-masing bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua itu senantiasa menjaga kesehatan dan melakukan vaksinasi. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kesehatan perlu kita jaga agar tubuh kita sehat, dan melakukan vaksinasi agar kita tercegah atau bisa menghindari dari penyakit virus corona. Yang tiga itu mengonsumsi makanan-makanan sehat. Ini perlu untuk kekebalan tubuh kita agar sehat. Yang selanjutnya yaitu saya akan mengasih sesuatu atau kasih saran penyelesaian terkait virus corona yang telah terjadi di negara kita, yaitu pertama menerapkan prokes atau protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Yang kedua yaitu mengikuti dan melaksanakan vaksinasi di tempat masing-masing. Yang ketiga tetap di rumah jika tidak ada keperluan. Yang keempat itu menjaga kebersihan rumah, itu sangat penting agar
agar terhindar dari bakteri penyakit. Yang keempat, tetap tenang dalam masa pandemi ini. Ya, seharusnya kita bisa tenang dan menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya yaitu jangan lupa mengonsumsi makanan yang sehat. Ya, sekian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini saya buat sebagai pembelajaran, sebagai video pembelajaran. Sekali lagi, video ini saya buat hanya untuk pembelajaran atau sebagai pembelajaran saya. Jangan disalahgunakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.